pemerintah memerintahkan staf dari semuanya, dari segala bawahannya itu untuk memastikan apakah pelaksanaan program itu tersusun secara sesuai dengan peraturan, sesuai dengan pelaksanaannya. Tuh, jadi fungsi monitoring kan juga seperti itu. Yang kedua itu pemeriksaan atau auditing. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu telah tercapai. Jadi tujuan utama pelaksanaan program itu juga telah dicapai dengan cara apa? Pemerintah itu juga menugaskan staf untuk monitoring atau untuk itu loh, apa tadi ya, memantau perubahan gitu. Memantau perubahan itu udah ada perubahan atau belum, udah sesuai prosedur apa belum gitu. Jadi salah satu fungsi monitoring dan evaluasi itu penting. Kalau dalam pelaksanaan program tidak ada monitoring dan evaluasi, maka pelaksanaan program pun akan terhambat. Jadi pemerintah tidak tahu bagaimana perubahannya, pemerintah tidak tahu bagaimana kelanjutannya, pemerintah juga tidak tahu bagaimana kelebihan bagaimana langkah-langkah selanjutnya dari pelaksanaan program tadi gitu. Terus yang selanjutnya, apa sih tujuan evaluasi itu? Nah, evaluasi itu juga untuk mengetahui apakah program mencapai sasaran gitu, apakah terlaksana, apakah rakyat itu juga merasakan pelaksanaan program pemerintah itu, apakah program pemerintah itu juga bisa dirasakan langsung oleh rakyat, karena pemerintah kan melaksanakan program itu kan juga untuk rakyat gitu, juga untuk negara, juga untuk rakyat gitu. Habis itu tujuan salah satu tujuannya itu juga untuk mempertebal rasa tanggung jawab terhadap orang atau manajer. Jadi itu kan pemerintah memerintahkan staf juga itu untuk memantau, mengevaluasi gitu kan, juga di situ salah satu stafnya itu kan merasa terbebankan. Jadi ada rasa tanggung jawab. Kalau emang program pemerintah itu terlaksana dengan baik, dengan lancar, lalu bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat juga secara langsung, itu kan berarti tanggung jawab salah satu staf itu kan juga bagus, juga bisa membuktikan kalau mereka itu bisa gitu. Terus yang kedua, membidik para pekerja atau pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Maksudnya itu ya seperti nomor satu tadi ya, seperti tanggung jawab tadi. Terus yang selanjutnya, apa sih manfaat monitoring dan evaluasi? Yang pertama, monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Maksudnya itu dalam untuk mendukung. Salah satu, kalau untuk mendukung kan kalau tidak ada pun merasa ada yang. Selanjutnya, prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi. Ada banyak sih prinsip-prinsip dan monitoring itu. Salah satunya ini, yang pertama, monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Setuju nggak kalau kayak gitu? Gini aja deh, kalau pemerintah melaksanakan program, kalau memonitoring atau pemantauan, evaluasi itu penilaian setelah pemantauan itu cuma dilakukan sekali aja, itu kan program itu terasa gimana ya, cuma berjalan segitu aja gitu. Tapi kalau monitoring dan evaluasi dilakukan terus menerus, bertahap, terus berkelanjutan, kontinu lah, itu kan pemerintah program itu kan juga terlaksana dengan baik juga kan. Terus yang kedua, monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan.